Nah, itulah pentingnya berdoa ya. Karena di satu sisi tadi menghargai kitab, memuliakan ilmu, dan juga di sisi lain adalah kita itu tidak hanya mengandalkan otak atau akal kita saja, kecerdasan kita saja, itu terkesan sombong. Jadi mau ngapa-ngapain berdoa. Karena kita tahu bahwasanya semua apa yang kita kerjakan ini tidak luput itu bisa berhasil karena dikehendaki oleh Allah, karena diberikan taufik oleh Allah, diberikan bantuan pertolongan oleh Allah. Kalau kita nggak berdoa, seakan-akan kita ini sombong. Oh, saya bisa menghafal karena memang otak saya cerdas. Kan bukan seperti itu ya. Tapi tetap kita itu berdoa, memohon kepada Allah. Nah, doanya itu tadi ya, adada kulli harfin kutiba. Masih ada lanjutannya tadi. Azizil Karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah, sampai ini, sampai titik ya doanya ya. Kalau kita terjemahkan ya, adada kulli harfin kutiba ini kita bacanya itu sebanyak setiap huruf yang ditulis. Berapa tadi hurufnya? Banyak ya. Ba, sin, mim, bismillah saja ada berapa itu? Belum subhanallah, belum alhamdulillah tadi ya, banyak. Wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin, dan yang ditulis sepanjang masa, sepanjang tahun. Nah, apakah boleh zikir seperti ini, berdoa seperti ini? Kan harusnya kan berdoa misalkan banyak itu kan, misalkan sholawat, baca sholawat 1000 kali, kan kita baca 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sebanyak 1000 kali. Boleh enggak kalau Allahumma sholli ala Muhammad 1000 kali? Ya, dalam beberapa doa boleh saja kalau misalkan ada yang meriwayatkan ya. Karena Nabi sendiri di beberapa doa itu mengatakan sebanyak makhluk yang ada di bumi dan di langit, kadang-kadang ya kan? mil'ul ardi was samawat, ya kan. Nah, itu kan beliau tidak menyebutkan satu-satu tapi di global saja. Yang penting ada dasarnya. Tapi nanti antum disuruh baca ini sama gurunya sholawat 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 1000 kali gitu. Ya, ini kalau memang ada gurunya, ada yang meriwayatkan, nggak masalah, tapi ya jangan ditiru. Kalau misalkan nggak ada ininya, nggak ada sumbernya ya. Nah, kalau ini boleh dalam konteks tadi membawa kitab, membawa Al-Quran, membawa buku ya yang berupa berisi ilmu. Doanya tadi ya. Kemudian wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan berdoa juga setiap habis sholat ya. Kalau tadi doa supaya kita itu diberikan hafalan yang kuat ketika membawa atau memegang buku atau kitab. Nah, ini doa setelah sholat. Doanya adalah amantu billahil wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Ini doa setelah sholat. Mohon supaya diberikan cepat paham, diberikan hafalan yang kuat. Wa yuksiru sholata ala nabi, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu dzikrun lil alamin, karena Nabi itu adalah zikrun, zikir itu pengingat ya. Maksudnya pengingat itu ya yang mengingatkan manusia, yang mengingatkan makhluk tentang balasan nanti ketika di akhirat ya, ada surga dan neraka. Lil alamina, bagi seluruh alam. Sehingga dalam belajar ya kita sungguh-sungguh ya, tadi jid, muwadobah, istiqomah. Kemudian jangan lupa juga disertai doa ya kan. Ya, usaha ya doa. Karena kalau hanya usaha tanpa doa itu sombong. Kita mengandalkan kemampuan kita saja. Menafikan tidak memohon pertolongan kepada Allah, itu sombong namanya. Sebaliknya, doa saja nggak ada usahanya ya bohong, nggak ada tindak lakunya, nggak ada tindakan nyatanya. Maka ya berdoa ya berusaha. Ini adalah orang yang mencari ilmu. Atau kalau pengen hafalannya kuat ya, ada usahanya dan ada doanya. Kila dikatakan syi'run, sebuah syair. Nah, ini syairnya Imam Syafi'i ini ya. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, ini sangat terkenal sekali ya, bahwasanya sulit menghafal ya. Dalam menghafal sulit itu disebabkan oleh maksiat. Syakautu, kata Imam Syafi'i, aku mengadu, aku curhat ila waqi'in, kepada guru beliau namanya Syekh Waqi', Imam Waqi', su'ahifdi, tentang permasalahan beliau itu pernah sulit menghafal ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guru beliau Imam Waqi' itu tadi menasihati supaya meninggalkan maksiat.
Fa innal hifdho fadlun min ilahi. Nah, tapi biasanya di beberapa redaksi kitab, biasanya itu yang terkenal syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Biasanya itu yang lanjutannya. Nah, cuman versi kitab Ta'lim ini mempunyai periwayatan yang berbeda mungkin ya. Di sini kalau di sini fa innal hifdho fadlun min ilahi, bahwasanya hafalan itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah, maksudnya anugerah itu ya seberusaha apapun kita, kalau memang tidak diberi ya tidak bisa, karena anugerah itu terserah Allah mau diberikan kepada siapa. Oleh Imam Al-Haddad, anugerah itu diibaratkan dengan hujan, terserah Allah mau menurunkan di tanah, di bumi yang mana, itu terserah Allah. Wa fadlullahi la yu'ti li'asi, dan anugerah Allah itu tidak akan la yu'ta li'asi, anugerah Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nggak mungkin dong, hatinya kotor kok. Sedangkan anugerah itu ya tentunya terserah Allah, tapi Allah yang ngasihnya ya kepada orang-orang yang memang layak untuk diberi ya. Kalau yang syair yang terkenal lanjutannya itu wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan ilmu itu adalah cahaya ya kan. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah atau ilmunya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat, yang hatinya kotor, yang gelap hatinya, karena ilmu itu cahaya, maka masuknya atau hanya diturunkan di hatinya orang-orang yang bersih juga, yang bercahaya juga. Berikutnya wasiwaku. Nah, bersiwak ini mungkin agak jarang ini ya. Biasanya yang masih mengamalkan siwak itu di mana ya, agak jarang di pondok-pondok salaf juga, sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Tapi mestinya kita inikan lagi ya, kita hidupkan lagi, karena itu adalah kesunahan, bahkan sunnah yang sangat kuat sebetulnya ya kan. Laulaan asyuko umati la amartuhum bisiwak, kalau seandainya kok nggak memberatkan, itu mau diwajibkan, mau diperintahkan oleh Nabi supaya umatnya itu bersiwak. Tapi Nabi sudah tahu kira-kira ya nanti berat ya, berat entah itu membawanya atau harus istiqomah, kemudian menjaganya dan lain sebagainya. Tapi bagus ya andaikan kita misalkan mengamalkan ini, siwak ini, karena memang siwak itu menguatkan hafalan. Wasyarbul asali, dan minum asal itu madu, minum madu. Nah, madu memang sudah terkenal banyak khasiatnya, bisa dijadikan obat berbagai penyakit ya. Di Al-Quran pun ada itu ya. Minum madu juga bisa memperkuat hafalan. Wa aklul kunduri, dan makan kundur. Kundur kalau di sini itu menyan, tapi menyan bukan yang menyan di Indonesia seperti ini nanti untuk makan itu. Menyan Arab, kalau menyan di Arab memang bisa dimakan ya. Dikatakan ya luban itu, dikatakan bentuknya itu seperti gula batu, tapi nggak rapi. Tapi ini menyan Arab lah intinya ya. Nanti antum ngiranya menyan yang di Indonesia ini terus antum makani, enggak ya. Kundar ya, nggak ada di sini. Kundur atau kundar. Ma'as sukari, makannya dengan gula. Makan kundar itu tadi ya. Makan kundur atau kundar itu tadi dengan gula ya. Ada yang membaca kundur, ada yang membaca kundar. Wa aklu ihda iswa isrina zabibatan, dan makan zabibah itu ya kismis sebanyak 21. Wah, ini ada jumlahnya. Maka kalau ada yang habis haji atau habis umroh, antum minta oleh-olehnya 21 aja, jangan lebih, jangan kurang. Menurut kitab ini 21 jumlahnya supaya kuat hafalannya. Hamroa yang masih berwarna merah pula yaumin, tapi harus setiap hari ternyata. Nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Memang nggak mungkin semuanya ini bisa kita laksanakan, karena ini kan kitab ini dibuat di negara yang berbeda dengan kita ya kan. Tapi setidaknya seperti minum madu ini saya kira bisa kita lakukan ya kan. Bersiwak ya. Mungkin kalau untuk menyan Arab tadi nggak ada, sulit nyarinya ya. Kismis juga ya setahun sekali kalau musim haji. Kecuali mau beli silakan ya. Makanya 21. Coba dipraktekkan. Alar riki, dan makan kismis 21 tadi setiap hari. Alar riki itu ketika keadaan lapar, alar rik.
ketika keadaan lapar. Di sini dijelaskan alarik itu ya pas lapar. Pas lapar itu gimana? Dalam artian belum makan apa-apa. Sebelum makan lah. Bukan terus makan nasi dulu baru makan kismisnya, tapi pas masih lapar itu belum makan apa-apa, makan kismisnya dulu jumlah 21 menurut kitab ini ya. Yurisul hifdho, itu tadi dapat menyebabkan kuatnya hafalan. Wa yushfi min kasirin minal amrodi wal asqom, dan juga selain menguatkan hafalan bagus juga untuk kesehatan ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wa kullu ma yuqallilul balgham atau bulgham wa rutubat yazidu fil hifdhi. Dan juga makanan-makanan yang bisa menyedikitkan apa namanya dahak ya, dahak bulgham itu kemarin itu dicontohkan makanan yang bisa menyedikitkan dahak itu roti kering ya, ini di bab sebelumnya. Itu juga bisa menambah hafalan karena nanti mempersedikit lendir yang masuk ke saraf otak. Wa kullu ma yazidu fil bulgham yurisun nisyan. Sebaliknya, kok misalkan banyak makan makanan yang mengandung lendir atau yang bisa menyebabkan dahak, maka akan menyebabkan gampang lupa. Tapi sekarang ini ada namanya metode mengeluarkan lendir atau mengeluarkan dahak itu ya, gurah itu ya. Gurah. Maka itu pun kemarin disunahkan juga ya di sini. Karena supaya lendir itu tidak berkumpul terlalu banyak di saraf yang menuju kepada otak sehingga mengganggu proses berpikir atau proses menghafal. Wa amma mayurisun nisyan fal ma'asi wa kasratud dunubi wa kasratud dunub. Adapun yang bisa menyebabkan lupa itu jelas maksiat memang sesuai tadi ya Imam Syafi'i. Selain maksiat apa? Wa kasratud dunubi, banyak berbuat dosa ya, banyak dosa. Baik itu secara maksiat atau tidak ya kan. Biasanya yang maksiat ini kan yang berupa dosa-dosa besar. Nah, ini kasratud dunub ini yang dosa-dosa kecil ya, nggak sengaja misalkan apa namanya sama temennya, masalah-masalah sepele lah ya. Yang kadang kita remehkan, membuat nggak sengaja membuat hati temannya tersakiti misalkan. Itu juga bisa menyebabkan lupa ya, baik dosa besar, dosa kecil. Wal humumi, dan galau, wal ahzan sedih ya, galau sedih. Ini juga menyebabkan lupa. Terlalu dipikir punya masalah ya kan, ya udah lupain aja. Masalah itu pada waktunya akan berlalu ya kan, nggak usah terlalu dipikirkan. Lagi pula masalah yang antum pikirkan yakin pasti masalah dunia, padahal dunia itu harganya seberapa kan? Dunia itu nggak ada harganya ya kan. Dikatakan dunia itu tidak lebih berharga daripada sayapnya lalat, sayapnya nyamuk atau sayapnya lalat. Jadi untuk apa disesali atau dipikirkan terlalu mendalam? Ya sudah, kalau memang ada yang tidak mengenakkan, ada yang kurang nyaman, biarkan saja, nanti juga berlalu dan nanti pada saatnya akan tiba gilirannya kebahagiaan ya. Atau misalkan antum punya masalah, nanti masalah itu pasti ada waktunya akan selesai. Masalah apapun itu ya yang bersifat duniawi ini. Sehingga jangan terlalu dipikir, jangan terlalu disedihkan. Dibawa santai saja, bawa enjoy. Karena kalau memang mentalnya itu kena ya istilahnya, makanya mental health, kesehatan mental itu ya. Ya kalau mentalnya kena ya murung terus, pikirannya ruwet ya kan. Dibuat ngafalin ya susah memang otomatis. Tapi kalau pikiran fresh, pikiran tenang ya, sekalipun ada masalah tapi ya sudah lewati saja, nah, akan enak kalau menghafal. Sehingga masalah jangan sampai terlalu dipikir. Yang jelas masalah antum yakin pasti masalah yang bersifat dunia. Sekelas kita ini ya, kayaknya belum ada yang berpikir masalah tapi masalah akhirat kan. Aduh nanti saya di akhirat gimana ya, aduh amal saya ini. Nah, kalau berpikir tentang itu sih bagus, nggak apa-apa. Cuman selama ini kan yang kita galaukan kan masalah apa, biasa uangnya habis atau temennya lebih unggul, kalah misalkan ya kan, atau masalah apa, jangan-jangan masalah lawan jenis ya kan, apa itu biarin aja, nanti juga lewat sendiri, nggak berlangsung lama ya, badai pasti berlalu. Berikutnya fi umuri dunia, oh ya ini di masalah dunia tadi ya, wa kasratul asghali wal alaik, dan juga terlalu sibuk
dan terlalu alaik, banyak teman, banyak relasi, banyak berhubungan dengan manusia maksudnya. Terlalu sibuk dan terlalu sering berhubungan dengan manusia. Terlalu loh ya, bukan berarti nggak boleh. Terlalu itu ya berlebihan. Bukan berarti nggak boleh berhubungan sama manusia, harus introvert, nggak mau ngomong sama manusia, enggak. Terlalu, yang over. Sehingga sampai nggak punya waktu untuk menambah hafalan, nggak punya waktu untuk mengulang hafalan. Ini yang terlalu maksudnya ya, kasratul ashghal wal alai. Karena memang terlalu sibuk misalkan. Orangnya sibuk banget dari pagi, siang, sore, malam ada kegiatan full. Ya kapan memang nambah hafalannya, kapan belajarnya? Sama juga terlalu sering berkomunikasi sama manusia, ngobrol terus kerjaannya dari pagi sampai malam. Ya nggak ada waktu untuk menambah hafalan atau untuk belajar. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil ayyatama li amri dunya li annahu yadurru wa la yanfa. Dan sebelumnya sudah diingatkan ya, oleh kami, maksudnya oleh kami ini ya pengarang kitab ini ya, Syekh Burhanuddin, bahwasanya memang nggak baik, nggak bagus kalau misalkan terlalu bersedih dengan perkara dunia. Li'annahu yadurru wa la yanfa, karena berbahaya. Berbahaya memang karena melalaikan terhadap ingat Allah, melalaikan terhadap akhirat, wa la yanfa, dan nggak ada manfaatnya. Pernah saya katakan, antum sedihi atau tidak, antum fikirkan atau tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali antum langsung selesaikan dengan tindakan. Kalau hanya dipikir, nggak akan selesai masalahnya. Maka nggak usah terlalu dipikir. Kalau memang itu bisa ditangani, lakukan segera. Tidak usah kebanyakan mikir. Tidak usah kebanyakan digalaukan. Tidak akan selesai hanya dengan digalaukan masalah itu. Terkadang masalah kan harus ada yang diselesaikan, ada yang cukup dibiarin aja. Nah, kalau memang perlu diselesaikan, langsung ditindak saja. Tapi kalau memang itu bisa selesai sendiri, ya sudah, lupakan saja. Nanti pada saatnya akan selesai. Wa humumud dunya la takhlu anil dzulmah fil qalbi. Galau terhadap dunia, ya, menggalaukan dunia, mengkhawatirkan dunia itu membuat hati menjadi gelap. Pasti, ya, karena hati isinya duniawi saja. Gelap nanti hatinya. Wa humumul akhirah, tapi kalau menggalaukan akhirat, nah, ini bagus. La takhlu anin nuri fil qalbi. Justru sebaliknya akan membuat hati ini terang bercahaya. Menggalaukan akhirat itu gimana? Ya kita ingat mati, ingat dosa-dosa kita. Itu namanya menggalaukan akhirat. Ingat nanti bagaimana nasib saya di akhirat nanti. Apakah bekal saya sudah cukup? Apakah amal baik saya sudah lebih banyak daripada amal jelek atau dosa saya? Nah, itu namanya menggalaukan akhirat. Dan itu menyebabkan hatinya bercahaya. Maksudnya bagus ya, untuk menghafal bagus. Bolehlah kalau menggalaukan akhirat. Cuman tidak sekedar menghalaukan akhirat sepanjang hari loh ya. Tentunya ada upaya-upaya usaha tadi ya. Yang mulai jid sama muadzabah tadi, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Wa yadharu atharuhu fi shalah. Dan kalau memikirkan akhirat ini akan nampak akibatnya ketika kita sholat. Iya, orang kalau misalkan bisa prihatin terhadap akhirat, memikirkan akhiratnya, pasti sholatnya lebih khusyuk. Lebih khusyuk ya kan, sholat Allahu Akbar kabiro, dia ingat dosanya, ingat ingat nanti di akhirat bagaimana, maka sholatnya lebih khusyuk. Berbeda dengan yang menggalaukan dunia, Allahu Akbar yang diingat masalah apa, masalah hartanya, masalah temennya, masalah pasangannya dan lain sebagainya. Itu yang nggak khusyuk sholatnya, yang diingat dunia. Fahamud dunya yamna'uhu anil khairi wa hamul akhra yuhmiluhu alaihi. Kalau misalkan menggalaukan dunia tadi menjadi terhalangi dari kebaikan, karena dunia itu kan kaitannya dengan nafsu, sehingga seakan-akan itu nanti untuk mendapatkannya menghalalkan berbagai cara. Sedangkan kalau memikirkan akhirat, yuhmilhu alaihi, akan mendatangkan kebaikan. Wal istighalu bi sholati alal khusyu'i, selain itu juga mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ini juga bisa menguatkan hafalan. Berusaha sholat dengan khusyuk. Berusahanya gimana? Ya minimal adalah apa yang kita baca itu kita resapi artinya. Atau kalau sudah derajatnya sudah bisa seperti itu, ditingkatkan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan dia itu melihat Allah, ya kan?
Tapi ini biasanya sudah kerasnya wali nih, mungkin orang yang sangat tinggi makomnya. Yang masih mungkin dicapai itu seakan-akan Allah melihatmu, itu yang masih mungkin bisalah kita usahakan. Ya, yang seakan-akan kita melihat Allah bisa juga, tapi ini kelasnya kelas tinggi ya. Yaitu tadi minimal dengan cara makanya pelajari bahasa Arab, pelajari bacaan-bacaan sholat itu apa artinya, sehingga ketika kita melafatkannya itu bisa kita tahu artinya dan kita hayati, kita resapi, ini wajah tu wajiyah, sungguhnya aku menghadapkan wajahku dan lain sebagainya ya. Kabiro, kemudian surat Al-Fatihah itu apa artinya, diresapi. Ruko, sujud dan lain sebagainya ya. Minimal dalam sujudnya itu paling mudah meresapi itu katanya ketika sujud, karena itu kondisi di mana kita meletakkan diri kita di tempat yang sangat rendah ya, untuk mengakui zat yang sangat tinggi, sangat mulia. Berikutnya selain sholat khusyuk, wa tahsilul ulumi yunfil hama wal hazana. Kemudian menyibukkan diri untuk mencari ilmu. Yunfil hama, untuk menghilangkan kegalauan. Cara untuk menghilangkan kegalauan, kalau kita galau, caranya adalah sholat yang khusyuk sama sibuk belajar. Ini adalah healing paling ampuh untuk mengobati kegalauan atau kegundahan terkait duniawi. Kalau healing ke pantai, healing ke gunung, belum tentu selesai masalahnya. Tapi solusinya supaya hati itu tenang ya, adalah sibukkan dengan sholat yang khusyuk dan juga tahsilul ulum, dengan belajar. Nanti lupa-lupa sendiri. Kama qala Syekhul Imam Nasr bin Hasan Al-Murginani. Ini ada kaidah atau qasidah atau syair, Ista'in Nasr bin Hasan. Beliau berarti berbicara kepada dirinya sendiri. Mungkin di cermin ya. Ista'in Nasr bin Hasan. Mintalah pertolongan wahai Nasr bin Hasan. Padahal Nasr bin Hasan itu ya dia sendiri, beliau sendiri. Fi kulli ilmin yuktazanu. Di setiap ilmu yang disimpan, dalam artian di setiap ilmu yang dipelajari, setiap belajar. Dzakal ladzi yumfil hazan, karena itu ya, ilmu-ilmu yang diresapi itu, yang dihafalkan atau dipahami itu bisa yungfil hazan, bisa menghilangkan kesedihan. Wa ghairuhu la yu'tamanu, sedangkan selain cara ini, selain cara belajar itu belum terbukti, nggak kuat lah la yu'taman. Ternyata untuk mengobati kegalauan adalah caranya belajar. Sibukkan diri dengan belajar. Nanti lupa-lupa sendiri dan cepat sembuhnya. Wa Syekhul Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nafasi fi Ummi Walad. Ini Syekh Imam Ajal Najmuddin beliau berkata kepada Ummu Walad. Tahu Ummu Walad? Apa Ummu Walad? Ibunya anak. Ummu Walad dalam hal ini ya ada istilahnya budak itu ya. Budak itu kan ada budak mukatab, ada budak termasuk juga budak yang ini Ummu Walad ya, salah satu jenis dari budak. Budak Ummu Walad itu budak perempuan yang kemudian dijima oleh majikannya dan sampai mempunyai anak. Nah, itu namanya Ummu Walad. Anaknya merdeka. Nah, tapi ini halal loh ya, jangan dikira Syekh ini menjimak budak. Ya memang halal, budak kan halal ya. Budak halal karena memang Islam kalau misalkan langsung memberantas budak itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena budak ini harta juga, orang dibeli. Sehingga ketika Islam hadir, dunia perbudakan itu tidak bisa langsung dihapus, tapi dibuat peraturannya. Dan beberapa hukum Islam, ya, peribadahan misalkan membayar kafarot, membayar tebusan-tebusan itu dengan memerdekakan budak supaya menyedikitkan. Karena memang Islam datang dengan damai. Seperti juga di Indonesia ya kan. Para wali songo menyebarkan Islam, tidak langsung menghilangkan budaya orang Indonesia asli. Tapi disisipi sedikit demi sedikit. Karena kalau misalkan andaikan langsung, nggak boleh
Misalkan nggak boleh wayang, nggak boleh sesajen, nggak boleh ini misalkan. Budaya-budaya Indonesia. Ya boleh jadi pendekatannya tidak semulus ini, akan sulit. Tapi kan tidak ya kan. Budayanya tetap boleh dilakukan tapi dimodifikasi supaya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, budak pun demikian. Kalau misalkan langsung dihilangkan memang dulu nggak bisa, sehingga dibuat aturannya. Dan budak perempuan kalau memang itu hak miliknya memang boleh ya, seperti istri ya, seperti istri, kedudukannya hampir seperti istri dalam artian halal untuk dijima. Ini Syekh Imam Ajal ini memberikan syair untuk budak perempuannya, namanya seperti itu. Tapi budak perempuannya hampir mirip seperti istri karena sudah punya anak. Salamun alaman tayyamatsni bidorfiha, kata beliau. Salam untuk orang yang sudah memikatku dengan keindahannya atau kecantikannya. Walam ati khoddaiha walam ati torfiha, dan keindahan pipinya serta keberkilauan matanya. Intinya keindahan mata dan pipinya, semuanya indah. Beliau ini memuji atau merayu budaknya. Sabatsni wa asbatsni fatatun malihatun, telah menawanku ya, atau aku telah tertawan. Siapa yang telah menawanku itu? Berhasil menawanku, berhasil menaklukkanku, yaitu fatatun malihatun, pemudi atau seorang gadis malihatun yang cantik. Malihah itu cantik kalau di Arab. Meskipun secara bahasa malih itu garam, asin. Milhun itu kan garam ya. Ya kalau seperti orang Indonesia menyebut orang yang cantik itu manis misalkan. Nah, tapi di Arab menyebutkan asin, malihah ini. Fatatun malihah ini perempuan yang cantik atau manis. Tahayyaras al-auham fi kunhi wasfiha. Semua akal sampai bingung. Semua akalnya siapapun bingung. Dalam artian bingung itu nggak mampu mengungkapkan bagaimana keindahannya ini. Sifat keindahannya sangat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lah intinya. Ini kan muji orang kan memang seperti ini ya kalau di syair ya. Di hiperbola. Fakultu darini wa darini. Kemudian aku berkata darini wa darini, tinggalkan aku. Minta maaf, maafkanlah aku. Setelah memuji ya, budak Walat ini dipuji setinggi langit ya, pipinya indah, matanya indah tadi ya kan. Aku tertawan dan lain sebagainya, tapi mohon maaf dari ini wa dari ini, tinggalkan aku. Fa innahu syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kasfiha, karena aku sibuk untuk menghasilkan ilmu, untuk belajar. Meskipun kamu memang cantik, kamu memang indah, mohon maaf, aku lebih memilih belajar. Wali fi talabi fadli wal ilmi wa tuqa, dan aku lebih memilih ini ya, mencari keutamaan, mencari ilmu, mencari tuqa, ketakwaan. Ginan an gina ilgoniati wa arfiha. Dalam artian Imam Ajal ini memiliki budak yang sangat cantik, tetapi beliau tidak atau jarang untuk memperhatikannya. Beliau mengakui kecantikannya, tapi beliau enggak. Saya lebih memilih menghabiskan waktu saya untuk belajar. Padahal budak ini halal ya, halal saja beliau itu enggak mau dalam artian sedikit saja, enggak banyak. Apalagi yang haram, enggak budaknya. Sekarang kan sudah enggak ada budak ya, enggak istrinya, enggak pasangannya secara halal, kok diurusin terus. Nah, itu kan membuang-buang waktu dan juga dosa. Ini sekelas beliau saja yang punya budak, kalau budak itu kan halal, itu saja diabaikan oleh beliau, diabaikan. Beliau lebih memilih untuk belajar. Nah, memang ulama-ulama zaman dahulu seperti itu ya. Kita mengenal Imam Nawawi dengan kejombloannya juga sama, lebih menyibukkan diri untuk belajar, nggak mau waktunya terganggu atau terkurangi kalau misalkan menikah ya. Silakan kalau antum mau meniru juga. Tapi memang dilakukan untuk ini loh ya, untuk ilmu loh ya, disuruhkan untuk ilmu. Kalau untuk yang lain ya jangan. Tapi bukan kelas kita ya masih pengen lah. Kemudian wa amma, terakhir ini kurang sedikit. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, adapun sebab lupa ilmu, fa aklul kusbaroti. Sebenarnya tadi sudah terbahas ya, yaitu makan kusbaroh ar-rutbah, itu tumbar basah. Ketumbar ya.
Coba nanti dicari penelitiannya, mungkin punya efek apa, saya ini kurang tahu. Pokoknya menurut kitab ini ketumbar basah, Allah alam. Tapi biasanya sering dipakai di bumbu masak kalau nggak salah ya, ketumbar ini ya. Nah, kalau bisa disedikitkan saja. Memang sepertinya ini ya, dia itu bisa menyedapkan. Padahal sering kepreng juga ketika makan rawon. Dikira daging ternyata tumbar. Nah, ini tapi dikurangi ya. Meskipun juga enggak dimakan juga biasanya, enggak ikut dimakan. Waktu fahil khomid dan apel al-khomid. Al-khomid itu artinya kecut. Berarti apel yang kecut. Kalau apel manis berarti enggak apa-apa. Wa nadharu ilal maslubi, dan melihat salib. Salib tahu yang ini ya. Di agama Kristen itu loh ya. Nah, melihatnya saja itu enggak baik bagi kita loh ya. Tapi enggak usah antum bawa-bawa ini ke orang yang Kristen, nanti mereka yang nggak enak. Salib, melihat salib ini versi kitab ini ya, dan kita percaya juga itu bisa menyebabkan lupa. Wa qiraatul lauhil kuburi, membaca papan atau batu nisan kuburan. Kan ada ya, kan batu nisan itu ada tulisannya siapa, telah wafat siapa, misalkan haji siapa, ya kan? Ibu siapa, bapak siapa, tanggal sekian, wafat sekian. Nggak usah dibaca, ngapain? Nggak usah dibaca, menu-menuin memori ya, nggak usah dibaca, kecuali memang antum ziarah di waliullah misalkan, di ziarah di orang-orang solih, nggak apa-apa baca, karena mencari berkahnya. Kalau di kuburan orang nggak kenal antum bacai satu-satu, ngapain? Menu-menuin memori, nggak usah. Wal mururu baina kitoril jamali, dan lewat di antara barisan-barisan unta. Kalau di sini sih nggak ada ya, bukan budaya kita ini. Wa ilqaul kumalil hayyi alal ardi, dan membuang kumal itu ketombe. Kumal itu ketombe atau kutu ya, pokoknya yang parasit itu di rambut, yang masih hidup alal ardi, ke bumi. Kenapa kok nggak boleh atau nggak baik? Ya kalau nemu kutu antum bunuh saja, pites, tes, itu lebih baik. Kalau antum buang ke bumi, nanti akan balik lagi. Ya. Kalau nggak balik ke diri antum, bisa jadi malah nulari temennya. Sehingga yang berkutu, kalau orang sekarang sih jarang ya, sudah banyak sampo ya. Orang zaman dulu itu masih banyak. Nah, tapi kalau misalkan punya kutu, ketemu, bunuh saja, karena itu merugikan. Atau kalau mau buang, buang yang jauh, bukan di tempatnya manusia. Karena itu dikhawatirkan akan mendatangkan madorot ya. Bisa jadi kembali, kan dia masih hidup, bisa jadi kembali ke rambut antum, bisa jadi juga akan ke rambutnya teman antum, kan merugikan orang lain ini namanya. Wal hujamatu ala nakrihil kofa, dan hujamah itu cantuk itu ya, bekam ya. Cantuk di bagian tengkuk, nakrohi ya, di bagian sini, leher bagian belakang. Itu juga menyebabkan lupa ternyata. Fatajannabuha kullaha turisunisat, maka kalian semuanya jauhilah itu tadi yang sudah disebutkan, lumayan banyak tadi ya, yang menyebabkan hafal, yang menyebabkan lupa ya, sudah kita pelajari. Maka selanjutnya adalah kita amalkan ya. Jangan hanya sekedar dipelajari aja, tapi kita amalkan. Pas ini sampai akhir bab saya kira kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan lanjut dengan pertanyaan kalau ada yang bertanya. Ya, Zaki, tafadhol. Syair dari Syekh Najmuddin Umar bin Nasafi di Umi Walad, itu tentang perbudakan, apakah dalam masih ada, apakah budak sama dengan apa namanya pembantu, apakah terus kapan dalam perbudakan itu hilang, sama ini di syairnya ginan dan ginan dunia, ginan itu dibaca masuk. Baik, pertanyaan budak ya. Sebenarnya budak ini kalau zaman Nabi masih ada, kemudian zaman setelah Nabi masih ada enggak? Masih, karena di zaman Nabi itu tidak diberantas.
Setelah kepemimpinan Nabi, zaman khalifah pun masih ada, dan zaman ulama, imam-imam itu masih ada. Untuk kalau sekarang ini masih ada atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Kalau di Indonesia sepertinya sudah tidak ada, ya kan? Tapi boleh jadi di belahan bumi yang mana, misalkan, yang saya nggak tahu juga, misalkan, boleh jadi masih ada. Karena memang budak itu kan dibeli ya sistemnya, kemudian dari turunan-turunannya. Tapi bisa jadi memang sudah hilang karena Islam sendiri itu sebenarnya ya untuk budak itu kan tidak menyetujui, tidak membenarkan perbudakan ini harus ada, harus dilanjutkan, enggak. Islam juga mengupayakan supaya budak itu diberantas. Makanya banyak yang hukuman dalam Islam memerdekakan budak, ya kan? Itsqu raqabah, memerdekakan budak. Utamanya budak perempuan, karena budak perempuan kalau punya anak, anaknya jadi budak, kan seperti itu. Nah, dan budak itu nggak bisa langsung dihentikan pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi, nggak bisa kita langsung menghapus budak di dunia ini. Nanti orang yang punya banyak budak, punya banyak harta, jatuh miskin langsung dong, bangkrut dong, asetnya hilang. Sehingga dibuatlah sistem, yaitu tata undang-undang versi Islam, versi syariat Islam yang mengatur tentang perbudakan. Yang sekiranya lama-kelamaan budak ini akan semakin sedikit dan akan habis. Nah, untuk sekarang apakah sudah habis atau masih ada, ini Allahu a'lam bishawab. Cuman yang kita lihat di Indonesia sendiri sudah nggak ada ya, memang nggak ada. Tapi saya kurang tahu, entah itu boleh jadi ya, boleh jadi mungkin masih ada di belahan bumi yang mana, di Arab atau di mana. Karena orang-orang Arab sendiri itu susah membedakan pembantu dan budak ya. Buktinya kita TKW yang dikirim ke sana mereka anggap budak. Jangan-jangan memang di sana itu masih ada. Cuman saya sendiri kurang tahu kalau yang masalah ini. Apakah memang sudah punah atau masih ada ya? Jadi kalau ada rezeki tak lihat ke Arab nanti, coba masih ada apa enggak ya? Saya hanya bisa melihat yang ada di sekitar kita. Untuk lafadz ginan, syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kasyiha wali fi talabil fadli wal ilmi wa tuqa ginan. Kenapa dibaca nasab? Nah, kalau kita lihat secara sighah, bentuknya dia adalah masdar. Masdar dibaca nasab, jatuh setelah jumlah atau fudalah. Maka ini kalau menurut saya ya, tapi karena ilmu nahwu itu luas, boleh juga nanti kalau ada yang berbeda pendapat, ginan ini menurut saya lebih tepat menjadi maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih, karena maf'ul li ajlih ini biasanya berupa masdar, masdarnya masdar qalbi, ya kan, masdarnya masdar qalbi itu pekerjaan yang dilakukan oleh hati dan dia jatuh setelah jumlahnya sudah sempurna ya, ada fi'il fa'il syaghaftu bi tahsilil ulum ini tadi. Maka ginan karena cukup atau karena enggak butuh, ya kan. Wali cukup bagiku apa? Thalabil fadli, cukup belajar, fokus belajar. Thalabil fadli wal ilmi wa tuqa, ya, mencari keutamaan, mencari ilmu, itu kan belajar berarti. Saya cukup belajar saja. Kenapa kok cukup belajar saja? Cukup dengan sibuk mencari ilmu. Ginan karena enggak butuh. Ginan itu cukup atau enggak butuh. Bahasa Jawanya semuge. Semuge itu yang enggak butuh. Enggak butuh dari apaan? Ginail ghaniyati wa arfiyah. Enggak butuh dari ghaniyat, lagu-lagu itu tadi, atau keindahan-keindahan itu tadi ya. Keindahan-keindahan tadi loh. Umum Walad kan tadi cantik, matanya bagus, enggak butuh itu. Saya lebih memilih ilmu karena saya ginan, enggak butuh. Sehingga dia libayani sababi wuqu'il fi'li. Nah, itu namanya maf'ul li ajlih. Di sebagian kitab nahwu ada yang menyebutnya maf'ul min ajlih juga. Ada yang menyebutkan maf'ul lah, tapi pada intinya sama. Pada intinya sama, yaitu dibaca nasab berupa masdar, masdarnya masdar qalbi. Seperti itu ya. Ada lagi? Oh, masih ada ya. Kurang apa? Kurang gemuk, iya betul.
Ya, sebetulnya maksud dari mengurangi makan itu maksudnya makan secukupnya ya, bukan berarti terus makannya sedikit sampai kelaparan nggak punya tenaga, enggak ya. Nah, lalu bagaimana ketika di rumah misalkan kan disuruh orang tua sudah kenyang misalkan tapi suruh ngabisin ya kan. Ini kan kita jadi kayak serba salah seperti buah simalakama ya kan. Ketika kita ngabisin berarti kita sudah kenyang kok masih banyak makannya ya kan. Ketika kita nggak ngabisin berarti nggak patuh dong kepada kedua orang tua. Ya ini pilih saja lah karena dua-duanya ada alasan kebenarannya ya kan. Tergantung niatnya lah. Kalau antum mau menghabiskan misalkan ya nggak apa-apa dengan niatan untuk mentaati birrul walidain itu tadi lah ya. Jangan niatkan untuk kerakusan karena memang oh ini makanannya kebetulan enak ini saya habisin. Tapi karena memang untuk birrul walidain ya kan. Dan kalaupun misalkan bisa di lobi, mohon maaf ini sudah kenyang. Gimana kalau kita berikan kepada tetangga atau kepada teman saya misalkan masih bisa di lobi. Ya. Cuman kalau emang nggak bisa di lobi dan itu memang perintah orang tua kan nggak baik juga ya kalau dibantah ya. Sehingga ya nggak masalah dengan niat yang diatur tentunya itu tadi ya. Karena ini memang ya seakan-akan kita habisin salah, nggak habisin juga salah deh. Ya kita dengan niat itu tadi. Ya. Niatnya bukan karena ingin menghabiskan makanan karena kerakusan kita, karena makanannya kebetulan enak misalnya, enggak, tapi karena memang niat mentaati perintahnya orang tua. Seperti itu. Ada lagi atau kita cukupkan ya sepertinya? Ya, cukup ya. Nakhtatim bilhamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam proses mencari ilmu ini. Tahapan kita masih tahapan mencari ilmu sehingga bisa mencari ilmu itu secara metode yang baik dan benar yang diajarkan oleh para ulama sehingga outputnya pun mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat, kemudian yang barokah dan yang mendatangkan kebaikan baik untuk agama, dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah-salah baik dari segi membaca maupun menjelaskan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.